Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Kiai Haji Muharrar Al-Hudari dan segenap keluarga besar beliau, saudara-saudara beliau, istri beliau dan juga putra-putri beliau, segenap pengurus dan dewan guru Pondok Pesantren Al-Mubarak, dan juga para santri-santri, para hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah di malam hari ini. Kita semuanya hadir di masjid ini memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dengan berkah Maulid ini, kita semua yang hadir dapat syafaatnya Rasulullah. Dan saya doakan kalian semua ini insyaallah menjadi penerus dakwahnya Rasulullah, menjadi pembawa panji-panjinya Rasulullah, menjadi pembawa cahaya-cahaya dan nurnya Rasulullah, dengan ilmu yang agung yang dimiliki oleh beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalian khususnya para santri, baik laki-laki ataupun perempuan, kalian ini adalah orang-orang yang beruntung karena kalian duduk di pondok pesantren, belajar bahasanya Rasulullah, belajar bahasa Quran, bahasa Arab, diawali dari Nahwu Shorof dengan metode Arba'in yang dibuat oleh Kiai Muharrar Al-Hudari. Ya, ini adalah satu langkah untuk membuka ya kitab-kitab yang lain dan sebuah kunci untuk membuka ya ilmu-ilmu. Jadi kalian ini di sini akan diberikan oleh Kiai Muharrar kuncinya ilmu, yaitu bahasa Arab, khususnya Nahwu dan Shorof. Karena tidaklah mungkin orang akan memahami kitab yang bahasa Arab, Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab para alim ulama kalau orang tersebut tidak memahami Nahwu Shorof. Karena kuncinya harus memahami dengan Nahwu Shorof. Kalian belajar di sini, dan setelah Nahwu Shorof kalian dilatih untuk menelusuri dan membongkar kitab-kitab fikih seperti Safinatun Najah, Yaqutun Nafis, dan lain-lainnya. Maka pertama, bersyukurlah kalian, dan sungguh-sungguhlah kalian dalam belajar. Tidak ada orang yang sukses tanpa kesungguhan. Tidak ada orang yang berhasil tanpa dengan pengorbanan dan tanpa fokus. Ya, kalau kalian tidak fokus dalam belajar, tidak sungguh-sungguh dalam belajar, maka ya sebagaimana disebutkan, man jadda wajad. Siapa yang sungguh-sungguh dia akan dapatkan. Ya, berarti man kasula fashal. Man kasula fashal. Siapa yang malas maka dia akan gagal. Ya, dan saya yakin kalian datang ke sini menunjukkan bahwa kalian semuanya ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh. Orang yang siap berkorban. Orang yang siap belajar dengan baik. Amin. InsyaAllah saya doakan semua sukses dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat. Menjadi khalifah Nabi Muhammad SAW. Siapa itu khalifahnya Rasulullah? Yaitu para pengganti-penggantinya Rasulullah. Siapa itu para pengganti-pengganti Rasulullah? Yang disebutkan Rasulullah pernah masuk dalam satu ruangan, kemudian beliau mengangkat tangannya tinggi-tinggi sambil beliau berdoa, Allahumma arham khulafai, Allahumma arham khulafai, Allahumma arham khulafai.
Ya Allah, rahmatilah para pengganti-penggantiku, rahmatilah para pengganti-penggantiku. 3 kali. Kemudian Rasulullah ditanya oleh Sayyidina Ali, "Wa man khulafa'uka ya Rasulullah?" Siapa para pengganti-penggantimu ya Rasulullah? Unasun ya'tuna min ba'di yata'allamuna hadithi wa sunnati wa yu'allimhan nas. Manusia yang datang setelah aku, mereka mempelajari hadisku, mereka mempelajari sunnah-sunnahku, kemudian mereka mengajarkan ke orang lain. Maka kamu belajar arba'in, ya. Kalian setelah itu mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab, ilmu-ilmu yang tertulis dengan bahasa Arab, baik tafsir Al-Quran, hadis Rasulullah, sirah nabawiyah, dan demikian juga fikih, qawaidul fikiyah, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Maka kemudian setelah itu kalian mengajarkan kepada orang lain, maka kalian akan menjadi khalifatun Nabi Muhammad SAW. Dan khalifah Rasulullah didoakan langsung oleh Rasulullah, dan doanya Rasulullah pasti kabul. Apa doanya? Kalian dirahmati Allah. Dan rahmat itu adalah segala sesuatu anugerah dari Allah, baik duniawi atau ukhrawi, baik masalah di kuburan, di mahsyar, di tidal sirat, sampai nanti di surga, bagian dari rahmatnya Allah. Kalian didoakan Rasulullah doa yang azim, yang agung, supaya kalian ini dirahmati Allah. Kalian sehat dengan rahmatnya Allah, kalian nikmat dengan rahmatnya Allah, kalian aman dengan rahmatnya Allah, kalian umur panjang dengan rahmatnya Allah. Maka Rasulullah berdoa kepada orang-orang yang menjadi pelanjut dakwahnya Rasulullah, ya. Maka kalian datang ke sini menjadi calon-calon khalifah Nabi Muhammad SAW. Amin. Calon-calon pelanjut dakwahnya Rasulullah, pembawa pancinya Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Kemudian kalian mesti tahu, ya, bahwa junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang saat ini kita peringati kelahirannya adalah beliau manusia yang sangat mulia di sisi Allah. Sehingga apa saja kemuliaan yang ada di alam semesta ini, baik dunia, kuburan, mahsyar sampai ke surga, karena ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Kalau ada hubungan dengan Nabi Muhammad, orang itu bisa mulia. Bahkan benda itu akan mulia. Tanpa dengan ada hubungan Rasulullah, maka mereka akan hina. Ya, saya mau tanya, manusia biasa, bukan Nabi, bukan Rasul, juga bukan malaikat. Siapa yang paling mulia? Manusia biasa. Menurut Allah SWT, di sisi Allah SWT, siapa manusia biasa yang paling mulia? 2 mereka. Siapa itu? Sahabat-sahabat Rasulullah dan dzurriyyahnya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah wafat meninggalkan 160.000 sahabat. Beliau waktu wafat, jumlah sahabatnya itu 160.000. 160.000 sahabat itu, kalau seandainya kita takdirkan ranking yang terakhir, ranking yang 160.000, satu orang beliau itu akan mengalahkan semua wali-wali sejagat, semua wali-wali yang ada di alam semesta. Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Yazid Al-Bustami, Syekh Junaid Al-Baghdadi, ya Syekh Muhammad Ba'alawi, ya bin Ali Ba'alawi, Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, Syekh para wali-wali Songo, ya, atau para wali-wali yang lain mana saja di antara mereka. Seluruh wali-wali semua kumpul jadi satu, dengan satu sahabat Nabi yang terakhir rankingnya menang satu sahabat Nabi di sisi Allah. Kenapa? Kenapa sebabnya kita? Karena sahabat itu pernah berjumpa langsung dengan Rasulullah. Jadi di
Definisi sahabat adalah man istama'a bin nabi mu'minan bihi wa mata 'ala iman. Sahabat adalah siapa yang pernah berjumpa dengan Rasulullah, berkumpul dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah dan wafat dalam keadaan iman. Maka itulah sahabat. Karena pernah berjumpa langsung dengan Rasulullah, walaupun perjumpaan itu beliau masih kecil. Mana Rasulullah nengok ada bayi yang lahir dari keluarganya sahabat. Ada bayi lahir seperti Abdullah bin Zubair. Rasulullah tengok. Karena itu adalah keponakannya Sayyidina Aisyah. Ya, istrinya Sayyidina Zubair itu adalah saudaranya Aisyah, anaknya Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah tengok. Begitu Rasulullah tengok, karena bapaknya iman, ibunya iman, maka anak itu hukumnya hukum orang beriman. Kemudian Rasulullah wafat, dia masih balita. Maka orang ini karena pernah berjumpa Rasulullah, pangkatnya mengalahkan semua wali sealam semesta. Cahayanya Rasulullah, cahaya Rasulullah menempel. Jadi kalau seandainya kalian mimpi berjumpa Rasulullah atau wali-wali Allah yang berjumpa dengan Rasulullah secara yaqadhah, berjaga, bisa lihat Rasulullah, atau mimpi berjumpa Rasulullah waktu berkali-kali, nilainya tidak seperti Rasulullah yang asli, ya, dan tidak seperti yang kita lihat itu, tidak seperti aslinya. Itu Rasulullah betul, tapi tidak seperti aslinya Rasulullah. Karena orang itu melihat Rasulullah sesuai dengan kekuatan cahaya dirinya. Di mana cahayamu begitu, begitulah kekuatan melihat Rasulullah. Jadi sesuai dengan cahayanya yang melihat. Maka aslinya Rasulullah tidak bisa dikalahkan dengan kita yang mimpi dan sebagainya. Maka para sahabat Nabi Muhammad SAW pernah berjumpa langsung dengan beliau, nilainya tidak terkalahkan oleh siapa. Itulah hebatnya. Demikian juga dzurriyyahnya Rasulullah. Dzurriyyahnya Rasulullah mulia. Kenapa sebabnya? Karena satu saja. Karena darah dagingnya mengalir darah dagingnya Rasulullah. Sehingga kita diperintahkan untuk mencintainya. Qul la as'alukum alaihi ajr illa mawaddatan fil qurba. Karena aku tidak meminta kepada kalian opah dalam saya mengajak kalian ke surga, tetapi mawaddatan fil qurba, cintailah, mawaddahlah kepada keluargaku. Ya, keluarga. Ahibbullah lima yuhibbu min ni'amih fa ahibuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintai Allah karena Allah telah memberikan kepada kalian nikmat yang banyak. Cintai saya karena kalian mencintai Allah, dan cintai keluarga saya karena kalian mencintai saya. Ya, kenapa beliau mulia? Ya karena situ tadi mengalir darah dagingnya. Kemudian yang berikutnya, siapa lagi yang mulia? Ulama. Para ulama, para kiai-kiai mulia di sisi Allah, sehingga kemuliaannya ini diabadikan dalam Al-Quran. Qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Apa sama orang alim dengan tidak orang-orang yang bukan alim? La yastawun, tidak akan sama sekali. Tidak sama la di dunia wala fil akhirah. Beda di dunia dan beda di akhirat. Di dunia gimana bedanya? Di dunia orang alim itu, kalau beliau wafat, dikubur di dalam kuburan, ya, dagingnya ini utuh. Bahkan kafannya yang menempel dalam tubuhnya, walaupun 1000 tahun dalam kuburan, kain kafalnya masih utuh, putih, mempelak, dan tubuhnya masih utuh. Padahal secara akal nalar, kalau namanya daging ini mati, ya mesti akan dimakan set, dimakan cacing-cacing tanah, dimakan belatung, bau. Itu nalar-nalarnya. Tapi karena apa? Orang alim itu, karena beliau mewarisi ilmunya Rasulullah, mengalir darah dagingnya, pikirannya, dan hatinya adalah ilmunya Rasulullah SAW. Maka Allah buktikan bahwa mereka adalah orang yang terhormat, mereka adalah orang yang mulia, sehingga cacing-cacing tanah dan belatung-belatung tidak bisa
menyentuh tubuhnya orang alim, bahkan kain yang nempel pun jadi mulia, tidak bisa dimakan dan usang walaupun ribuan tahun di dalam tanah. Masya Allah. Padahal tanah ini terkenal bahwa tanah ini adalah satu ya benda pengurai yang paling jitu. Apa saja masuk dalam tanah diurai sama tanah, ya dari jitu. Hebat, dihancurkan sama tanah. Tapi tubuhnya ulama, tubuhnya kiai, bahkan kain kafannya utuh. Kenapa sebabnya? Karena dalam darah dagingnya kiai tersebut mengalir ilmunya Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, sekarang bukan ulama, tapi juga dalam kuburan utuh. Padahal bukan ulama. Siapa? Syuhada. Orang awam, bahkan buta huruf sekalipun, kalau perlu tidak bisa baca Quran, tapi dia berjuang membela Allah, membela Rasulullah, membela Nabi besar Muhammad SAW, dan dia gugur di medan juangnya, maka orang itu utuh dalam kuburan. Ya, utuh di Yordan itu para syuhada Yordan. Ketika ada banjir melanda, kuburannya para syuhada lebih dari 70 orang sudah berumur 1100 tahun, utuh semuanya. Bahkan darahnya itu masih kayak kelihatan tidak kering, kayak darahnya utuh seperti orang baru meninggal dunia, baru saja. Bajunya utuh, semuanya utuh, luka-lukanya masih kelihatan. Subhanallah, 1000 tahun lebih itu mereka. Akhirnya dikumpulkan ulama dari Yaman, dari Saudi Arabia, dari Mesir, dari Maroko, ya, dari Timur Tengah untuk menyaksikan bagaimana syuhada betul-betul dijaga oleh Allah. Anda kebenaran Islam dan Anda orang ini nyambung dengan Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian siapa lagi yang mulia yang nyambung dengan Rasulullah? Kita umatnya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kami dan saya ini umat Nabi. Kuntum khaira ummah. Kalian ini sebaik-baik umat. Ya. Disebutkan tadi ini bahwa kita adalah ya sirna khair ummah, ya bi akrami rusul kunna khair ummah. Karena kita punya rasul yang mulia, maka kita jadi khair ummah, semulia-mulia umat. Bukan karena siapa-siapa kita, bukan karena amal kita. Kalau amal kita sedikit, ya amal kita sedikit. Saya mau kasih tahu sama kamu. Kalau sekarang ini umurmu umpamanya 30 tahun, umpamanya adalah umurmu 30 tahun, kamu itu 10 tahun tidur. Dari 30 tahun itu yang kau gunakan untuk tidur berapa? 10 tahun. Kau bisa? Nah, kamu tidur sehari semalam dari bayi sampai umur 30 tahun itu 8 jam per hari. Rata-rata orang tidur itu per hari berapa? 8 jam, betul nggak? Saya mau tanya, 8 jam itu berapanya 24 jam? Sepertiganya, sehari semalam ada berapa jam? 24 jam, sepertiganya berapa jam? 8. Kalau umurmu 30 tahun berarti untuk tidur sepertiganya berapa? 10 tahun untuk tidur. Kalau kamu tidur tidak dengan sunnah Rasulullah, berarti 10 tahun itu kosong rapatnya, tidak ada dosa dan tidak ada pahala. Ditanya malaikat, 10 tahun kosong kemana? Kalau tilem malaikat. Terus kalau dalam kitab Safinatun Najah bahwa alamatul bulugh salatun. Alamatul bulugh salatun. Pertama apa? Tamamul khamsah sanah idza kana wa udha.
Ya, kalau itu orang apa namanya buluk, bukan dengan ihtilam, dengan juga bukan dengan huruf apa namanya haid. Dengan tamamul khamsah sanah, 15 tahun. Berarti 15 tahun dari 0 tahun sampai 15 tahun itu tidak aktif, tidak efektif, tidak dihitung dosa dan tidak pahala. Maka 15 tahun hilang, tambah 10 tahun berapa? 25 tahun. Sisa yang efektif 5 tahun. 5 tahun masih main bola kamu. Ya toh, nonton TikTok, nonton YouTube. Betul nggak? Selfie, ngupload status. Betul nggak? Main karambol, main skak, betul? Satu. Ibadahnya berapa? Sedikit tidak. Sholatnya itu paling hebat 5 menit setiap kali kalau mau sholat. 5 menit kali 5 berapa menit? 20 menit. Setengah jam tidak sampai saya di semalam belum sholat. Puasa setahun sekali, betul nggak? Zakat belum pernah zakat. Buka haji belum daftar. Apalagi berangkat. Daftar aja belum. Berarti ibadah kita sedikit sekali. Terus dosamu pakaian juga. Jadi nanti dosanya untuk ditimbang dengan amal perbuatan kebaikan. Nah, tapi kenapa kita menjadi sebaik-baik umat? Nah, ini pertanyaan. Dan kenapa kita masuk surga lebih dahulu? Diharapkan umat terdahulu masuk surga sebelum umatnya Rasulullah SAW. Karena barokahnya Rasulullah. Padahal kita ini tubuh kita pendek, fisik kita lemah, umur kita juga pendek. Umurnya umatku itu antara 60 sampai 70 tahun kita jadi. Pol 60-70 tahun. Kalau ada orang 60-70 tahun lebih itu bonus berarti. Ya. Diseriwayatkan Nabi Allah Adam alaihissalam. Diriwayatkan Nabi Allah Adam alaihissalam. Tingginya itu 60 hasta Nabi Allah Adam. Tahu satu hasta? Segini ini satu hasta. Segini ini satu hasta. Ini berapa? Setengah meter kira-kira. Berarti kalau Nabi Adam 60 hasta, berapa meter berarti? 30 meter. Ini cuma 5 meter nih. Ini 5 meter nih. Nabi Adam ini kali 6. Ini kali 6. Berarti kamu kalau lihat gini. Ya, pecimu jatuh. Tubuhnya, jembarnya ini, lebarnya tubuhnya ini 14 hasta. Berarti berapa? 7 meter. Dari sana ini sampai sini. Wow. 30 meter. Umurnya ribuan tahun. Nabi Nuh alaihissalam itu disebutkan bahwa dakwahnya itu alfu ila khamsina ama. Alfu ila khamsina. 1000 kurang 50 berarti berapa? 950 tahun itu dakwahnya. Umurnya lebih lagi dari itu. Masya Allah. Jadi umurnya panjang, tubuhnya gagah kuat tinggi. Kita ini pendek-pendek, kecil, kita dijak itu mati namanya. Mengeket kata orang Jawa. Ya. Luar biasa. Tapi jadi satu ketika ada satu ibu di zaman Nabi Nuh alaihissalam nangis di kuburan. Satu ibu nangis di kuburan. Ketika dia nangis, akhirnya ketemu sama Nabi Nuh alaihissalam. Bu, tidak usah nangis, Bu, diikhlaskan saja. Maka ibu itu mengatakan, bagaimana saya tidak sedih nangis? Anak saya ini masih muda, belum sempat sunat, apalagi nikah. Sunat saja belum. Ya. Meninggal dunia. Emangnya umurnya berapa kata Dido? Baru 300 tahun. Jadi umur 300 tahun belum sunat. Masih terlalu muda katanya.
belum sunat, belum nikah, baru 300 tahun katanya. Maka Nabi Nuh mengatakan, ibu, 300 tahun itu dibandingkan umatnya Ahmad besar sekali. Nanti akan datang umat akhir zaman, umurnya itu hanya 60-70 tahun saja, sudah meninggal. Jadi kalau kamu sudah memelihara anakmu umur 300 tahun, sudah panjang, alhamdulillah, disyukuri saja kan. Ada kan umat yang nanti akhir zaman umurnya 60-70 tahun sudah tua. Ya, maka apa kata ibu? Kalau seandainya saya dihidupkan di zamannya umat Nabi Muhammad yang umurnya hanya 60-70 tahun, saya tidak akan kerja apa-apa. Saya tidak mau nonton TV, kata dia. Tidak mau nonton YouTube, tidak mau jalan-jalan ke sana sini. Saya akan gunakan 60-70 tahun itu masuk masjid, saya akan sholat, sujud, rukuk sampai saya mati. Karena terlalu singkatnya itu umur. Tapi kalian ini punya umur pendek, masih saja belayang sana sini, lencer sana sini, ya dah. Tapi hebatnya umatnya Rasulullah ini, ya, walaupun umurnya pendek, fisiknya lemah, masuk surga lebih dahulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau tadi disebut oleh Nabi Muhammad bahwa Rasulullah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nanti sawfa itu kan, ya, bahwa al-mustaqbal al-istiqbal ba'id. Kalau yang dekat kan saadhab ila Jakarta, Manau, kamu sudah siap-siap, noto-noto pakaian, sudah mobilnya sudah dipanasi, maka kalimat sa. Tapi kalau sawfa adhab ila Jakarta, Manau sebulan lagi, ya, masih baru rencana. Maka wala sawfa yu'tika rabbuka, nanti di akhirat Allah akan ngasihkan kamu wahai Muhammad hadiah, pemberian hingga kamu ridho. Fatardo gimana hatta tardo, sampai kamu ridho. Apa kata Nabi Muhammad? La arda ahadan min ummati dakhalan nar. Saya tidak akan ridho satu pun dari umat masuk neraka. Maka semua saya akan perjuangkan, semua masuk surga. Allah Subhanahu wa taala. Allah semua kalian akan masuk surga. Umat Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang umat Nabi Muhammad masuk neraka, maka para malaikat heran. Wah lele, lalu konwi ketaruan. Umat Nabi Muhammad sampai masuk neraka kamu. Kuis banget teman-teman. Begitu kan. Padahal pintu neraka itu sudah ditutup-tutupi sama malaikat. Sama Nabi Muhammad, malaikat tutup pintu sudah, tutup sampai rapat. Ini apa maksud neraka? Bludus, cari jalan masuk neraka ini orang. Kira-kira ada orang sini gitu. Kepingin masuk neraka terus. Kenapa kok kepingin masuk neraka? Karena temennya dulu yang pop Korea ada di dalam neraka. Jadi dia ingin musuh pada siapa namanya pop Korea itu? Kahyong. Semua apa lebih daripada apa itu. Jadi, ada bintang-bintang barat yang neraka, kamu dulu suka, akhirnya ingin masuk neraka bersamanya. Waliyadzubillah. Maka mbak-mbak, ya, mas-mas ini semuanya, adik-adik, anak-anak semua, jangan sekali-kali hatimu nyambung dengan orang-orang yang tidak pernah sujud sama. Jangan sampai hatimu nyambung kepada orang-orang kafir, musyrik, dan orang-orang yang jauh dulu. Hati-hati. Kenapa? Nanti tidak kamu usul pada mereka dalam neraka. Usul. Walaupun kamu mati dalam Ka'bah, matimu dalam Ka'bah, hebat tak mati dalam Ka'bah? Hebat sekali. Tapi dia akan masuk neraka bersama orang yang ada di hatinya. Kalau hatinya para bintang-bintang pop Korea itu atau drama Korea,
Akbar. Nah, ini jadinya. Hatimu harus ada siapa? Nabi Muhammad. Sehingga kamu nanti akan masuk surga bersama Nabi. Hatimu jangan kau kotori dengan orang-orang yang kotor. Hatimu jangan ta'aluk dengan orang-orang yang rendah. Hatimu harus ta'aluk dengan orang-orang yang tinggi seperti Nabi Muhammad SAW. Para salihin. Ya, sehingga kamu nanti masuk surga bersama mereka. Al-mar'u manusia itu akan bersama orang yang dia cintai. Jadi kita bisa masuk surga berkatnya Nabi besar Muhammad SAW. Saya mau tanya sekarang, kira-kira air yang paling mulia itu air yang mana? Hah? Air yang paling mulia? Air Zam-Zam atau air Telaga Kautsar? Air yang keluar dari tangannya Rasulullah. Yang nempel dengan tubuhnya Rasulullah. Wa afdalul miyahi kataba ya min baini asabil Mustafa muttaba. Afdalul miyahi kataba. Ya, semulia air adalah air yang nabah min baini asabil Mustafa muttaba. Yang keluar dari jari-jari sela-sela jarinya Rasulullah. Kapan terjadi? Rasulullah mengeluarkan mukjizatnya ketika ada 1.500 orang lebih yang kekurangan air, tersisa air dingin. Rasulullah mengeluarkan mukjizatnya, air itu dikucurkan dan keluar seperti keran yang deras sekali dari jari-jari tangannya Rasulullah. Sela-sela jarinya kemudian semua suruh minum. 1.500 orang minum dan dipenuhi tantan dan airnya itu dengan airnya Rasulullah. Itulah air yang paling mulia. Allahumma shalli ala Muhammad. Nomor 2 yang apa? Nomor 2. Telaga Kautsar atau Zam-Zam? Telaga Kautsar itu kalau siapa yang meminum tidak akan haus lama-lamanya. Dan lebih manis dari madu, lebih putih dari susu, dan lebih segar daripada air yang segar. Nah, sekarang pertanyaannya, Telaga Kautsar itu dengan air Zam-Zam mulia mana? Mulia air Zam-Zam. Pertanyaannya kenapa? Kenapa air Zam-Zam lebih mulia dari Telaga? Karena pernah dibuat mandi Rasulullah 2 kali. Jadi Rasulullah ketika umur 2 tahun mandi dalam sumur Zam-Zam, dimandikan oleh malaikat Jibril. Yang kedua ketika beliau mau Mi'raj, dimandikan juga dalam air Zam-Zam. Yang ketiga Rasulullah pernah menimba, kemudian di embernya itu diludahi Rasulullah, kemudian dimakan di ummati. Ini berkah untuk umatku. Jadi siapa yang minum air Zam-Zam berarti pernah nempel dalam tubuhnya adalah ludahnya Nabi Muhammad SAW. Maka barokah nempel dengan tubuhnya Rasulullah, air Zam-Zam mengalahkan dengan air yang ada di Telaga Kautsar. Allahumma shalli ala Muhammad. Tanah yang paling mulia tanah apa? Ka'bah atau Masjidil Aqsa, Masjidil Haram? Tanah apa yang ada? Ya, tanah yang paling mulia adalah tanah yang memeluk jasadnya Rasulullah di Madinah. Itu tidak bisa dikalahkan dengan tanah mana pun juga. Kenapa? Karena tubuhnya Rasulullah tidur di atas tanah itu selama 1.400 tahun lebih. Tanah itu yang nempel dengan tubuh Rasulullah tidak bisa dikalahkan. Nempel dengan tubuhnya sang Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kenapa orang sedunia kalau ke Mekah rebutan mencium Hajar Aswad? Kenapa sebabnya? Ayo, semua itu presiden datang ke sana mesti cium, menteri datang ke sana, orang kaya, orang miskin semua datang untuk mencium Hajar Aswad. Sebabnya apa pertanyaannya?
Ya, sebabnya karena Rasulullah pernah menempelkan hidung dan mulutnya di Hajar Aswad. Jadi kalau seandainya pipimu pernah dicium Rasulullah, maka sesuatu jagat raya ingin nyium pipimu. Karena pipimu habis keluar hidungnya. Itu kalau dicium itu kan jadi tipis. Untung Rasulullah tidak nyium kamu. Jadi Hajar Aswad itu diciumi orang sejagat raya karena pernah dicium Rasulullah SAW. Maka inti saya punya ngomong ini, saya kasih cerita-cerita dari manusia, batu, kemudian air, tanah dan sebagainya. Semua yang ada hubungan dengan Rasulullah mesti dimuliakan Allah. Ya. Musolanya yang dibangun sama abahnya Ki Maharar ini, musola situ. Kira-kira dengan mall yang ada di Semarang mahal mana harganya? Mahal mall ya? Tapi mulia mana? Mahal mana sangat dijual ada tidak sana mall besar dan di tempat strategis ini murah, tapi mulia ini. Mana buktinya mulia? Kalau kamu berjalan, orang kamu berjalan dari rumahnya menuju sholat, membuat sibuknya malaikat. Malaikat sibuk apa? Menghitung kaki-kaki yang dilangkahkan. Satu langkah mengangkat dosa, satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah mengangkat derajat orang itu. Dan ketika orang mati di dalam musala atau mati dalam perjalanan di musala, kemana dia? Husnul khotimah ke surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau orang mati di mal gimana? Bahaya besar, betul kan? Kira-kira kalau kita punya kakek nenek mati di dalam musala, kita bangga enggak? Tapi kalau kita punya kakek mati di mal gimana? Bangga enggak? Hebatnya itulah musola. Kenapa musola itu mulia? Setiap orang masuk musola harus nyopot sandalnya enggak? Nyopot sepatunya enggak? Kalau dia sholat harus meletakkan kepala di dalam karpet itu enggak? Iya. Karena itu adalah nyambung dengan syariatnya Rasulullah. Rasulullah maka dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu anak-anak semua ini ingin mulia dunia dan akhirat, maka kamu harus nyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Apa yang kamu sambungkan? Hatimu kamu sambungkan dengan Nabi Muhammad. Cintailah Nabi Muhammad di atas segala-galanya. Cinta dengan Rasulullah. Rasulullah sayang dengan kamu. Rasulullah cinta dengan kamu. Melebihi bapakmu mencintai kamu, melebihi ibumu mencintai kamu, melebihi adikmu mencintai kamu, melebihi kakakmu, nenekmu, pamanmu, siapa saja mencintai kamu. Rasulullah lebih cinta dengan kita. Karena mereka nanti lupa dengan kita di akhirat, Rasulullah yang ingat kepada kita nanti di akhirat, memperjuangkan kita supaya masuk surga Nabi SAW. Maka sambungkan hati kamu dengan Nabi Muhammad, sambungkan hidup kamu dengan Nabi Muhammad, sambungkan akhlakmu dengan akhlaknya Rasulullah, sambungkan tidur kamu tidur dengan adabnya Rasulullah, makan dengan adabnya Rasulullah, minum dengan adabnya Rasulullah, pakai pakaian, lepas pakaian, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, hidupmu 24 jam mengikuti adabnya Rasulullah SAW, sehingga kamu akan menjadi orang yang mulia di dunia akhirat. Lebih daripada itu, kalau kamu mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka iblis, syaitan dan seluruh yang jahat tidak bisa mendekat dengan kamu. Kenapa? Kalau kamu mengikuti Nabi Muhammad, kalau kamu berbenturan dari Nabi Muhammad, langsung dilindungi Allah Ta'ala. Kalau dilindungi Allah Ta'ala, Dajjal tidak bisa dibikin kamu, syaitan tidak bisa dibikin kamu, iblis tidak bisa dibikin kamu. Tapi kalau kamu tidak mengikuti Nabi Muhammad, maka baru mereka akan mendekat dengan kamu. Maka belajarlah yang sungguh-sungguh, wahai anak-anakku, ya. Tekunlah kamu belajar dengan bahasa Arab, Arba'in ini, terus baca kitab, belajar dengan sungguh-sungguh, kan kamu mengikuti Nabi Muhammad, ya, mencontoh Nabi Muhammad,
insyaallah kami selamat dunia akhirat. Amin. Amin. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithm. La tad'alna ghalban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la jahilan illa 'alamta wa la dhiqan illa wasa'ta wa la mautan illa rahimta wa la hajatan min hajatil dunya wal akhirah ya laka ridan wa nafila salah illa qadaytaha wa yasartaha ya rabbal alamin.